Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang metode ilmiah dan pengukuran. Metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan metode yang tersusun dari langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Masalah? Masalah apa ya? Masalah IPA? Penyelidikan IPA ya? Objek yang dipelajari apa saja sih? Ada tidak ya sikap yang harus dimiliki? Lalu, bagaimana cara menyelesaikannya? Kuy, kita kepoin. Dalam melakukan penyelidikan IPA, ada 3 keterampilan proses yang secara otomatis akan kita latih, yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Pengamatan berkaitan dengan segala sesuatu di sekitar kita yang dapat kita amati dengan panca indera ataupun kita ukur menggunakan alat ukur tertentu. Kemudian inferensi maksudnya mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan penyelidikan kita, baik dari buku, percobaan sebelumnya, ataupun internet. Dan komunikasi di sini berarti kita menyampaikan hasil penelitian secara tertulis dan lisan kepada orang lain. Dengan objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dan segala interaksinya. Selanjutnya, langkah-langkah metode ilmiah. Langkah yang pertama yaitu observasi dan merumuskan masalah. Rumusan masalah akan diperoleh setelah kita mengamati. Dalam merumuskan masalah, kita perlu membuat daftar pertanyaan yang mencakup 5W plus 1H. Langkah yang kedua yaitu mengumpulkan data. Langkah yang ketiga, membuat hipotesis. Hipotesis maksudnya adalah dugaan atau jawaban sementara dari penyelidikan yang akan kita lakukan. Langkah yang keempat yaitu melakukan percobaan atau eksperimen. Langkah yang kelima yaitu menarik kesimpulan atas percobaan yang telah kita lakukan. Sebagai seorang yang ilmiah, kita harus memiliki sikap seperti berikut: rasa ingin tahu, objektif, jujur dan cinta kebenaran, teliti, optimis dan gigih, kerjasama, serta toleran. Pembahasan berikutnya adalah tentang pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini hanya beberapa alat ukur pada pengukuran panjang, massa, waktu, dan volume. Apa saja? Ini dia, mari kita lanjutkan belajarnya. Jangan lupa cermati cara membaca hasil pengukurannya ya. Alat ukur panjang yang pertama adalah penggaris.
Menggaris memiliki ketelitian 0,1 cm. Ketika mengukur menggunakan penggaris, baik dimulai dari angka 0 ataupun bukan, cara membaca hasil pengukurannya adalah skala akhir dikurangi skala awal. Kita perhatikan pada gambar. Saat mengukur sebuah pensil, kita peroleh skala awal ada pada titik 0 cm. Sedangkan skala akhir 6,4 cm. Maka kita peroleh hasil pengukurannya dengan cara skala akhir 6,4 cm dikurangi skala awal 0 cm, kita peroleh 6,4 cm. Alat ukur panjang yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong memiliki bagian seperti pada gambar. Skala utama pada jangka sorong terletak pada bagian atas, sedangkan skala nonius terletak pada bagian bawah. Jangka sorong memiliki beberapa fungsi, di antaranya mengukur diameter dalam, diameter luar, kedalaman lubang, dan tebal benda. Kita perhatikan pada gambar, jangka sorong digunakan untuk mengukur tebal suatu benda. Dan kita peroleh hasil pengukuran sebagai berikut. Cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian atau skala terkecil 0,01 cm. Pada jangka sorong, terdapat skala utama yang terletak di bagian atas dan skala nonius yang terletak di bagian bawah. Untuk hasil pengukuran pada jangka sorong adalah skala utama ditambah skala nonius. Kita perhatikan cara membaca skala utama. Lihat angka yang paling dekat dengan garis 0 di sebelah kanannya. Kita peroleh angka 2,1 cm. Selanjutnya kita membaca skala nonius. Lihat pada skala nonius yang tepat lurus dengan skala utama. Kita peroleh angka ketiga. Pada skala nonius, kita kalikan dengan skala terkecil, sehingga kita peroleh 3 kali 0,01 sama dengan 0,03 cm. Dapat kita peroleh hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius. 2,1 cm ditambah 0,03 cm. Hasilnya adalah 2,13 cm. Alat ukur panjang yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki beberapa bagian seperti pada gambar. Skala utama pada mikrometer sekrup terdapat pada bagian horizontal, sedangkan skala nonius terletak pada bagian vertikal. Mikrometer sekrup memiliki beberapa fungsi, di antaranya untuk mengukur pelat tipis, tebal kertas, atau tebal kawat kecil. Kita perhatikan pada gambar, mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur pelat tipis, sehingga kita peroleh hasil pengukuran sebagai berikut. Cara membaca hasil pengukuran mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki skala utama pada bagian horizontal dan skala nonius pada bagian vertikal. Ketelitian atau skala terkecil mikrometer sekrup 0,01 mm.
Hasil pengukuran mikrometer sekrup diperoleh dengan penjumlahan skala utama ditambah skala nonius. Perhatikan pada gambar. Membaca skala utama. Lihat angka skala utama yang berdekatan dengan tepi selubung luar. Kita peroleh angka 6,5 mm. Membaca skala nonius. Lihat garis selubung luar yang berimpit tepat dengan garis mendatar skala utama. Kita peroleh garis ke-19. Untuk skala nonius, kita kalikan dengan skala terkecil. Sehingga kita peroleh 19 dikali 0,01 mm sama dengan 0,19 mm. Dapat kita peroleh hasil pengukuran skala utama ditambah skala nonius. 6,5 mm ditambah 0,19 mm. Kita peroleh 6,69 mm. Untuk alat ukur lainnya, silakan cermati tayangan berikut. Insya Allah kalian akan paham. Alat ukur massa, neraca sama lengan. Prinsip untuk neraca sama lengan adalah massa pada lengan bagian kanan sama dengan massa pada lengan bagian kiri. Neraca Ohayus. Hasil pengukuran untuk neraca Ohayus adalah jumlah angka yang ditunjuk di semua lengan. Perhatikan pada gambar. Pada neraca Ohayus, satuannya adalah gram. Dapat kita lihat pada bagian yang pertama, panah menunjukkan angka 90 gram. Panah yang kedua menunjukkan angka 100 gram. Panah yang ketiga menunjukkan angka 7,5 gram. Sehingga kita peroleh hasil pengukuran 90 ditambah 100 ditambah 7,5. Hasilnya adalah 197,5 gram. Alat ukur waktu, stopwatch. Cara membaca hasil pengukuran pada stopwatch. Perhatikan gambar. Lingkaran kecil pada stopwatch menunjukkan jarum menit. Lingkaran besar pada stopwatch menunjukkan jarum detik. Untuk hasil pengukuran pada stopwatch adalah jarum menit ditambah dengan jarum detik. Pada gambar kita peroleh lingkaran kecil menunjukkan angka 2 menit. Sedangkan lingkaran besar menunjukkan angka 45 detik. Sehingga kita peroleh hasil pengukuran 2 menit 45 detik. Alat ukur volume. Pertama, gelas ukur. Cara membaca hasil pengukuran menggunakan gelas ukur adalah skala akhir dikurangi skala awal. Perhatikan gambar. Kita akan menghitung volume sebuah batu yang bentuknya tak teratur. Kita peroleh volume pada gelas ukur yang pertama adalah 50 ml. Setelah batu dimasukkan ke dalam gelas ukur, kita peroleh volume yang kedua adalah
80 ml. Sehingga kita bisa mencari volume batu adalah 80 ml dikurangi 50 ml. Hasilnya 30 ml. Alat ukur volume yang kedua adalah gelas berpancur. Cara menghitung volume batu menggunakan gelas berpancur adalah volume batu sama dengan tumpahan air yang masuk ke dalam gelas ukur. Pada gambar, kita peroleh air yang tumpah masuk ke dalam gelas ukur sebanyak 24 ml. Sehingga kita peroleh volume batu adalah 24 ml. Materi pengukuran ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 2 yang artinya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Demikian materi pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Belajar tidak akan pernah membuat pikiranmu lelah. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.